Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malong. Saya jurusan Sosiologi, kelas B, reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh dampak permintaan pasar mata terhadap sosial ekonomi pedagang sayur. Alasan kenapa saya pilih judul itu karena setiap kali saya lewat di pasar mata, seringkali saya lihat pedagang yang tetap berjualan di pinggiran jalan di sekitaran pasar Lama Mata. Bahkan ada sempat masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya relokasi pasar begini, barang dagangan mereka tidak seperti dulu lagi lakunya. Biasanya pada setiap hari itu mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan, tapi karena dengan adanya perpindahan pasar begini, menjadi sumber pendapatan mereka menjadi terbatas. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat oleh karena itu saya mengangkat judul ini, dampak perpindahan pasar terhadap sosial ekonomi pedagang sayur. Yang pertama, bab 1 ini latar belakang. Kehidupan manusia tidak terlepas dari usaha ekonomi, di mana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan, semakin mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Dengan demikian, untuk menjalankan suatu kegiatan usaha akan penuh dengan tantangan dan rintangan, baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar. Pemerintah menanggulangi perekonomian bagi masyarakat, membuat pasar-pasar agar ditata dengan baik, agar terwujud seperti yang dirumuskan dalam tujuan negara kita untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seperti halnya pemerintah Kota Tambelaka memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya pedagang, untuk melakukan aktivitasnya. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli dan merupakan sarana penggerak perekonomian yang dimana tidak terlepas dari komunitas pedagang sebagai pelaku dari aktivitas yang ada di pasar itu sendiri. Sektor informal merupakan unit usaha kecil, maka modal yang diperlukan juga terbilang kecil. Bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan modal kecil tersebut, orang-orang bekerja di sektor informal tersebut mampu mempertahankan hidupnya. Di Sumba Barat Daya sendiri, pasar menjadi salah satu perhatian pemerintah karena pasar dinilai sebagai penggerak roda ekonomi yang cukup berpengaruh, sehingga pemerintah perlu mengatur sedemikian rupa agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar berjalan dengan efektif. Pada 2019 silam, pemerintah Kota Tambelaka mengadakan penataan ulang tata ruang kota, yang dimana pasar tradisional
Radamata merupakan salah satu agenda penataan tersebut, sehingga para pedagang dipindahkan atau direlokasi untuk sementara waktu ke pasar sementara, yaitu pasar penampungan Hombakumi, di mana pasar tersebut jauh dari pusat kota. 2 bulan kemudian, para pedagang dari pasar penampungan Hombakumi sebagian besar kembali ke pasar Radamata karena pasar Hombakumi jauh dari pusat keramaian kota, dan juga harga transportasi mereka bertambah. Sebagian besar dari mereka telah menggantungkan hidupnya dari pasar ini Radamata, sehingga ketika dipindahkan ke pasar Hombakumi mereka berat hati dan pasrah dengan keadaan, karena itu sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi peraturan pemerintah. Mereka tidak mau mengelak atau melawan dengan peraturan. Pasar Hombakumi dinilai tidak layak dan kurang memadai untuk melakukan aktivitas berjualan, di mana pasar Hombakumi jauh dari air, listrik. Kebiasaan dari mereka di pasar lama Radamata, pada malam harinya mereka masih berjualan. Biasanya dari jam 5.00 sampai jam 8 malam. Itu menjadi alasan utama para pedagang enggan untuk kembali berjualan di pasar Radamata. Dengan kondisi demikian, sebagian besar dari mereka pedagang, khususnya pedagang sayur, lebih memilih untuk pindah ke pasar lama, yaitu pasar Radamata, yang dinilai lebih ramai dan lebih layak dari pasar Hombakumi. Banyaknya pasar tradisional setelah direnovasi justru menjadi sepi dan ditinggalkan pedagang dan pembeli. Pasar yang ada di pusat kota Tambolaka adalah salah satu sarana perkotaan terdapat pada pasar besar, yaitu pasar Radamata atau pasar penampungan. Seperti hal pasar tradisional pada umumnya, pasar Radamata seringkali dianggap kumuh, kotor, dan tidak terawat, sehingga pemerintah kota Tambolaka berupaya untuk melakukan penataan menjadi pasar semi modern terhadap pasar ini tradisional yang ada di kota Tambolaka. Lalu pemerintah mengambil kebijakan dengan merelokasi pasar yang ada di kota Tambolaka seperti pasar Radamata direnovasi ke pasar penampungan, yaitu pasar Hombakumi, di mana pasar Hombakumi tuntungan jauh dari pusat kota. Lalu untuk sementara pemerintah membersihkan pasar Radamata untuk menempatkan sebagai kantor Polres Sumba Barat Daya yang baru diselenggarakan pada tahun 2019. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul dampak perpindahan pasar Radamata terhadap sosial ekonomi pedagang sayur. Di bagian B, batasan masalah,
agar peneliti lebih terarah dan jelas, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembatasan tidak terlalu meluas dan melebar. Di sini pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur dan sesudah merelokasi dari pasar Damata ke pasar penampungan Bakumi. Rumusan masalah sini saya mengambil dua. Yang pertama itu bagaimana karakteristik pedagang sayur yang direlokasi dari pasar Lama Damata ke pasar Bakumi. Yang kedua, apa ada perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sebelum dan sesudah relokasi dari pasar Lama Kota Tambolaka Damata ke pasar baru pasar penampungan Bakumi. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian. Pertama, bagaimana karakteristik pedagang sayur yang direlokasi dari pasar Radamata ke pasar Bakumi. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat pendapatan pedagang sayur sebelum dan sesudah relokasi dari pasar Lama Radamata ke pasar baru Bakumi. Manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat, diantaranya yang pertama bagi penulis sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus di dunia nyata. Yang kedua, bagi akademik diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya. Yang berikut, bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam rangka mengembangkan pasar tradisional serta sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pasar tradisional di Kota Tambolaka. Batasan istilah. Relokasi dapat dikatakan untuk menata ulang tempat yang baru dengan pemindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Pasar. Definisi pasar. Pasar merupakan suatu daerah di mana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu ke waktu tertentu. Menurut peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, dan plasada, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Definisi ini ada 4 poin penting yang menonjol
yang menandai terbentuknya pasar, yaitu satu, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, mereka bertemu di sebuah tempat yang sama. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar. Yang keempat, antara penjual dan pembeli keduanya sederajat. Pasar pertama kali digunakan untuk menunjukkan suatu tempat di mana barang terjual belikan. Pada saat ini pasar dengan memuaskan dapat dijelaskan sebagai suatu tempat di mana pembeli dan penjual berinteraksi mengenai pertukaran suatu komoditi yang dijelaskan secara transparan. Jadi dalam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulannya yang menunjang terjadinya pasar, yaitu yang pertama, orang dengan segala keinginannya. Yang kedua, daya beli mereka. Yang ketiga, tingkah laku dalam pembelian mereka. Untuk itu, relokasi harus menggunakan konsep matang dengan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi baik pemerintah, masyarakat umum, serta pedagang sayur itu sendiri. Karena pemberian kebijakan yang tidak terencana dengan baik, maka pedagang sayur-sayur yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi, yaitu satu, interaksi kepada masyarakat atau pedagang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut. Pembentukan forum diskusi warga untuk menggali respon, aspirasi, dan peran serta warga dalam proyek tersebut. Yang kedua, kegiatan forum diskusi ini harus dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaksanaan. Yang ketiga, hal yang dibicarakan dalam forum diskusi ini seperti kesepakatan besarnya kompetensi, penyusunan jadwal kepindahan dan sebagainya. Yang berikut kajian terdahulu. Yang pertama, Sendi Novico 2010 dengan judul Kebijakan Relokasi PKL, studi tentang proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipa Yuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Binar Negara. Yang kedua, Devita Aryuni 2011 dengan judul Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari ramainya kemunculan minimarket di Kota Malang. Ditemukan dalam artikel ini bahwa 66% responden pedagang menyatakan keberadaan minimarket berpengaruh terhadap penurunan pendapatannya. Berikut Puji Rianti 2013 dengan judul Relasi Sosial Pedagang Etnis Cina dan Etnis Jawa di Pasar Tradisional. Artikel ini membahas mengenai bahwa masih terlihat adanya jarak sosial yang lebih banyak dipengaruhi oleh etnis, tetapi relasi dalam pasar tampak lebih egalitarian.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan saya adalah dalam pembahasan penelitian terdahulu meneliti tentang proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke pusat kuliner Kabupaten Banjarnegara. Uh, Efek pendapatan pedagang tradisional dari ramainya kemunculan minimarket di Kota Malang. Relasi sosial pedagang Cina dan etnis Jawa di pasar tradisional, sedangkan saya meneliti tentang perbedaan tingkah laku pendapatan pedagang sayur sebelum dan sesudah merelokasi pasar lama ke pasar baru, yaitu pasar Damata ke pasar Hombakumi. Yang menjadi permasalahan di sini adalah di mana dalam penelitian yang diambil membahas tentang proses terjadinya sebagaimana dalam sebuah perekonomian dibahas untuk mencari kekurangan dan mencari jalan keluar. Yang berikut kerangka teori, di mana di sini kerangka teori saya start dari relokasi pasar Damata ke pasar Hombakumi. Habis itu pendapatan sebelum merelokasi pasar lama, pendapatan sesudah relokasi pasar. Yang berikut ini dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang sayur. Yang berikut bab 3, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Sedangkan makna dari penelitian deskriptif adalah upaya dalam mengolah data untuk dirubah menjadi suatu yang bisa dipaparkan secara jelas dan tepat, yang bertujuan agar bisa memahami oleh orang lain dan tidak berlangsung mengalaminya sendiri. Selain itu, lokasi penelitian, adapun penelitian memiliki lokasi penelitian di pasar Damata atau pasar penelitian. Pasar penelitian ini dilakukan kepada para pedagang sayur terdiri dari usia relatif muda sampai yang tua. Subjek penelitian yang menjadi subjek penelitian di sini adalah pedagang sayur Damata yang berjualan di pasar Damata yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berumur dari 20 sampai 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang berikut ini langkah-langkah penelitian. Yang pertama, tahapan pralapangan. Berikut tahapan pekerjaan lapangan. Yang berikut tahapan analisis data. Oleh yang berikut metode pengumpulan data. Yang pertama metode wawancara, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode dokumentasi. Yang berikut teknis analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditunjukkan pada penelitian untuk menganalisis data yang terhimpun dalam penelitian ini, menyusun menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya, terpisah dari perspektif subjektif. Oke, mungkin sekian dari proposal saya, hasil proposal saya. Terima kasih.